Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kana bi'ibadihi khabiran wa basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, para tuan-tuan guru sekalian, orang-orang tua saya, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram, hadir di tengah kita paduka yang mulia dan Dewi, suatu keistimewaan pada majelis kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan pada majelis kita ini. Begitu juga hadir di tengah-tengah kita para alim ulama, Pak Prof. Khairi, saya sendiri kenal beliau. Saat ini dia salah satu di yayasan tempat saya kebetulan mengajar di Sunggal, Yayasan Pak Syarif Hidayat bersama Prof. Zainuddin. Begitu juga hadir Pak Prof. Tuan-tuan guru yang lain tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita pagi hari ini disebutkan namanya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang paling pertama, yang paling utama sekali, tetaplah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Rabbul Alamin yang hingga saat ini masih memberikan kepada kita hidup, masih ada roh di dalam jasad kita, sehingga kita hari ini bisa mempertahankan hidup kita, bisa menunaikan ibadah pada subuh ini, dan juga Allah memberikan kepada kita kesehatan walafiat. Begitu juga Allah berikan nikmat kesempatan. Jadi 3 nikmat yang Allah berikan hari ini bersatu di subuh hari ini, masih hidup, masih sehat, masih ada kesempatan untuk kita beramal soleh. Setidaknya 3 nikmat yang Allah berikan ini, Bapak Ibu, bisa kita gunakan untuk 3 hal. Yang pertama adalah muhasabah, mengintrospeksi diri kita, sudah sejauh mana kita berbuat baik dan berbuat amal soleh. Yang kedua adalah istighfar, mengampun kepada Allah atas kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau. Dan yang ketiga adalah fatazawwadu, berbekal, karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan hari ini masih hidup. Orang-orang yang sudah pergi menghadap Allah, lan tarji'a ayyamul latil madat, takkan kembali lagi hari-hari yang telah berlalu.
dalam hidup kita. Maka hidup yang kita punya hari ini adalah kesempatan untuk meraup sebanyak-banyaknya keberkatan dari Allah, memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah subuh yang kita lakukan saat sekarang ini. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 petuah, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ish masyi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, sungguh suatu masa engkau akan menjadi mayat atau engkau akan mati. Wa amal masyi'ta, yang kedua adalah berbuatlah sesuka hatimu. Fa innaka majzi'un bihi, sungguh suatu masa juga engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu perbuat." Dan yang ketiga, wa'ahbib masyi'ta, sukailah, cintailah apa yang kamu cintai. Fa innaka mufarriqun bih, maka suatu masa nanti kamu akan berpisah dengan apa yang kamu sukai dan cintai. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita di atas dunia ini. Mau jungkir balik, mau bagaimanapun, mau ke timur, mau ke barat, tergantung kepada kita. Allah sudah berikan di dalam diri kita ini 2 potensi, yang baik dan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kitalah yang bisa memfilter itu. Kita bisa memilih-milih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batin. Semua tergantung kepada kita. Tapi ingat suatu masa, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik akan dihisab, yang buruk pun akan dihisab di hadapan Allah Rabbul Jalil. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua sanggup mengikuti menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda cinta kita kepada Rasulullah tadi disebutkan oleh paduka kita, memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, "Man a'jaban nas imanan?" Siapakah orang yang paling menakjubkan dalam beriman kepada Allah? Para sahabat mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, para malaikat." Kata Nabi, "Tidak. Ada yang lebih menakjubkan dan lebih hebat lagi imannya." Kata sahabat, "Kalau begitu para nabi dan para rasul?" Juga Nabi mengatakan, "Tidak. Nabi dan rasul tentu mereka beriman karena wahyu turun kepada mereka. Ada yang lebih ajaib lagi imannya." Sahabat mengatakan, "Kalau begitu kami ya Rasulullah, orang-orang yang berjuang bersama sahabat-sahabat." Kata Nabi, "Tidak. Kalian bersamaku, tentulah kalian beriman kepadaku." Lalu sahabat menimpali, kata Rasulullah, "Yang paling menakjubkan imannya adalah orang yang datang setelah aku, belum pernah berjuang dan belum pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku." Makanya dalam setiap sholat kita angkat telunjuk. Tidak sah sholat kita kalau kita tidak ikutkan tasyahud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ibu-ibu kenal Rasulullah dari mana? Kita belum pernah nampak Rasulullah. Kita belum pernah melihat beliau. Kita hanya melihat, kita tidak pernah melihat, kita hanya membaca, mendengarkan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini, tapi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis disebutkan Nabi mengatakan, "La
sampai kalian mencintaiku melebihi cinta kalian kepada mak dan ayah kalian dan anak-anak kalian. Begitulah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita apa? Bersalawat kepada Rasulullah setiap saat. Man shalla alayya wahidah, yang bersalawat bagiku satu kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah bersalawat baginya 10 kali. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, mohon maaf Bapak BKM, para tuan-tuan guru sekalian, saya berdiri di hadapan kita semua bukanlah sebagai seorang yang alim dan ulama. Saya hanyalah thalabul ilmi, kebetulan bersahabat dengan Ustaz Rian dan Ustaz juga. Ya alhamdulillah pagi ini kita istifadah mengambil manfaat dari majelis ilmu ini. Mungkin saya saat sekarang ini menyampaikan, mungkin besok juga Bapak Ibu yang menyampaikan kepada saya. Izinkan dan perkenalkan, nama saya Ashkur Amin. Saya tinggal di Tembok Pasar 7. Sekarang saya status sebagai seorang guru tentunya, dan alhamdulillah aktif di berbagai kegiatan dakwah, terutama di Medan dan dari sana juga. Insya Allah